Jadi Yohanes 17 ayat 3 menegaskan siapa Yesus. Dia adalah firman yang datang dari Allah. Yesus dan Allah adalah satu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal, tidak hanya percaya kepada Allah saja, tetapi juga mengenal Yesus yang telah Ia utus datang ke dunia ini. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kali ini dalam kesempatan ini saya mau meluruskan, saya mau menjawab seorang mualaf. Dia katanya adalah mantan aktivis gereja. Dan dia mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak alkitabiah, alias bertentangan dengan konsep Alkitab. Nah, sebelum saya menjawabnya, mari kita saksikan video berikut ini. Karena terus terang kalau dari pendapat saya pribadi, termasuk sudah pergumulan-pergumulan yang sudah saya lewati, bahwa sebenarnya Trinitas itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu sendiri. Bahwa sebenarnya Trinitas itu adalah suatu konsep yang diciptakan oleh manusia-manusia tertentu yang dibuat untuk menyesatkan umat. Sebagai berikut saya akan kutip beberapa ayat yang sekiranya menjadi pokok pembahasan kita pada siang hari ini, bahwa saya akan mengutip satu ayat di dalam Bible itu sendiri di mana Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebenarnya pada ayat ini itu sudah jelas dan sangat gamblang sekali bahwa apabila kita sebagai manusia normal, apabila kita sebagai manusia yang berakal budi, apabila kita sebagai manusia yang bisa menggunakan bahasa logika berbahasa yang benar, sebenarnya dari ayat yang sudah sangat sejelas ini, kita itu sebenarnya sudah bisa mengartikan sebenarnya siapakah Yesus di situ. Mari kita ulas di sini. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau. Di sini ada kata Engkau. Siapakah yang dimaksud dengan Engkau di situ? Itu adalah Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Di sini Yesus sendiri jelas mengatakan bahwa Engkau di sini itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi bukan dua, bukan tiga, atau bahkan bukan mempunyai tiga pribadi, tetapi di sini jelas sekali di dalam ayat ini Yesus memperkenalkan pribadi Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Setelah itu, dari konteks itu kita bisa dapat paham konteks yang kedua adalah setelah lanjutan dari ayat tersebut, dan mengenal Engkau Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini ada kata-kata Engkau lagi. Berarti siapakah yang dimaksud di sini? Engkau itu adalah Allah. Engkau itu adalah Allah. Jadi pada konteks ayat yang sudah barusan saya kutipkan kepada pemirsa pada siang hari ini, sebenarnya kita tahu bahwa siapakah yang diutus dan siapakah yang mengutus. Bahwa ada objek yang diutus dan juga ada subjek yang mengutus objek tersebut. Bahwa sebenarnya di dalam ayat ini kita dapat melihat dua oknum yang berbeda. Bahwa oknum yang mengutus tersebut adalah Allah, sebagaimana yang sudah diterangkan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan oknum kedua di sini adalah Allah itu sendiri yang mengutus Yesus Kristus sebagai utusannya. Sebenarnya ini cuma salah satu ayat yang sekiranya bisa membukakan mata kita semua bahwa sebenarnya Yesus di sini adalah sebagai utusan Allah. Kalau saya melihat orang-orang mualaf ini terlalu dini diberikan gelar sebagai seorang kristolog atau menyebut diri mereka sebagai ahli kristologi atau pakar kristologi. Karena sebenarnya mereka tidak paham sekali tentang kristologi dan tentang Alkitab. Jadi apa yang mereka bahas ya sesuai dengan keinginan mereka, tidak berdasarkan fakta teks dan konteks di dalam Alkitab.
Jadi saya mau langsung saja kepada saudara kita mualaf ini yang mengatakan bahwa Alkitab menentang konsep Trinitas atau Trinitas itu tidak alkitabiah. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang pertama, hidup yang kekal adalah, jadi dalam bahasa sederhananya seperti ini. Hidup yang kekal itu, barang siapa yang mau hidup yang kekal adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan kemudian menurut mereka, dalam hal ini Yesus adalah utusan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus itu hanya diutus oleh Allah. Tapi mereka mengabaikan fakta yang sebenarnya di dalam satu pasal ini yang tidak mereka baca secara keseluruhan. Ini adalah akibat dari orang-orang yang suka mencomot-comot Alkitab. Jadi akibatnya seperti ini, salah kaprah. Padahal di dalam ayat yang ketiga ini sudah sangat jelas ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yohanes 17 ayat 3 adalah percaya kepada satu Allah, yaitu Allah yang benar, dan mengakui Yesus yang telah Ia utus. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Kenapa untuk mendapatkan hidup yang kekal tidak cukup hanya mengakui satu Allah saja? Tapi kenapa harus mengenal Yesus Kristus yang telah Ia utus? Pertanyaannya, siapakah Yesus sehingga untuk mendapatkan hidup yang kekal harus mengenal Dia? Apakah Dia hanya manusia biasa? Apakah manusia biasa bisa dapat memberikan hidup yang kekal? Apakah dia hanya seorang utusan? Kalau dia hanya seorang utusan, apakah dia bisa memberikan hidup yang kekal? Apakah dia hanya seorang nabi? Kalau dia hanya seorang nabi, apakah dia bisa memberikan hidup yang kekal? Seharusnya ayat ini sudah sangat jelas. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, tidak hanya cukup mengenal satu Allah yang benar, tapi juga mengenal Yesus Kristus yang telah Ia utus. Jadi simple, seperti itu loh memahami Alkitab. Dan yang diabaikan oleh orang-orang saudara-saudara kita mualaf ini adalah konteks secara keseluruhan di dalam satu pasal. Apa yang pasal ini katakan sebenarnya sudah sangat menjawab kebingungan mereka, ketidaktahuan mereka. Saya akan memulai dari ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jadi ingat ya, anak yang dimaksud di dalam ini bukan anak secara lahiriah. Allah menikah kemudian punya anak secara biologis, tidak seperti itu. Tidak ada konsep seperti itu juga di dalam Kristen. Maksudnya anak Allah ini adalah sebutan atau gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi misalnya seperti ini, ada anak kunci, belum tentu kunci menikah dan punya anak kan? Anak tangga, bukan berarti tangga punya anak. Anak gunung, bukan berarti gunung punya anak, beranak, seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu, ini hanya sebutan, gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus karena dia berasal dari Allah. Saya lanjutkan. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ingat itu, bahwa Allah telah memberikan segala kuasa atas segala yang hidup kepada siapa? Kepada Yesus. Ayat yang kedua katakan itu. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi hidup yang kekal, semua yang kuasa atas segala yang hidup sudah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus akan memberikan hidup kekal itu kepada orang-orang yang sudah diberikan Allah. Kepada siapa? Kepada Yesus. Kemudian disambung ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal itu tidak hanya cukup mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, tetapi juga mengenal Yesus Kristus yang firman yang telah Ia utus datang ke dunia ini. Kemudian saya lanjutkan ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sampai ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat yang kelima menegaskan bahwa Yesus sudah ada sejak permulaan sebelum dunia ada. Ingat itu, kenapa ayat yang ketiga dikatakan bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal tidak hanya cukup mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, tetapi juga mengenal Yesus Sang Firman yang telah Ia utus ke dunia ini. Saya lanjutkan di sini, jawaban yang terakhir yang menjawab pertanyaan kebingungan dari saudara-saudara kita adalah pasal 17, masih di pasal yang sama, ayat 20 dan seterusnya. Saya mulai dengan ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Ingat itu garis bawah ya, ayat 21. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat ini mengatakan bahwa Allah dan Yesus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Allah dan firman-Nya adalah satu. Jadi pahami itu baik-baik. Sebenarnya tidak ada yang membingungkan dalam ayat ini. Justru dalam bagian ini Yohanes pasal 17 menegaskan siapa Yesus yang sebenarnya. Saya lanjutkan ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Ingat, sama seperti kita adalah satu. Bukan dua, bukan tiga. Satu. Kemudian, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi, jelas di sini tidak ada ayat Alkitab yang menolak tentang konsep Tritunggal. Karena konsep Tritunggal itu memang sudah ada di dalam Alkitab. Hanya bagi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saja, hanya orang-orang yang mempunyai niat baik saja di dalam membaca firman Tuhan yang diberikan hikmat untuk memahami firman Tuhan. Jadi Yohanes 17 ayat 3 menegaskan siapa Yesus. Dia adalah firman yang datang dari Allah. Yesus dan Allah adalah satu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal, tidak hanya percaya kepada Allah saja, tetapi juga mengenal Yesus yang telah Ia utus datang ke dunia ini. Jadi berbahagialah bagi saudara-saudaraku yang Kristen dan juga Katolik, bahwa kita semuanya adalah miliknya. Sekian dari saya. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.